Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan tentang kasus yang menimpa Bupati Langkat. Selain terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana, tetapi dia pun terlibat pada kasus penjara yang terdapat di rumahnya. Kisah ini pun berdasarkan request dari salah satu subscriber. Bagaimana kelanjutan kisah dan kasusnya? Yuk kita simak videonya. Sebelum memulai pada inti kasusnya, gua ingin sedikit menceritakan tentang profil Bupati Langkat itu sendiri. Seorang bupati yang kini telah dinonaktifkan bernama Terbit Rencana Perangin-Angin. Lahir pada tanggal 24 Juni 1972. Sebelum dia menjadi seorang bupati, sosok pria ini pun pernah menduduki beberapa jabatan, antara lain sebagai Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Sejak usia 25 tahun, pada tahun 1997, dia pun menjadi majelis pimpinan cabang salah satu ormas di Medan, Sumatera Utara, dan tercatat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Langkat periode 2014 hingga 2019. Selain berkecimpung di dalam ormas, Terbit Rencana juga merambah karirnya di dalam dunia politik dan masuk ke dalam salah satu partai besar Indonesia yang menjadi pilihan kendaraan politiknya. Dia pun menempati posisi sebagai ketua DPD partai tersebut. Jabatan menjadi ketua DPRD seharusnya berakhir pada tahun 2019. Namun pada tahun 2018, dia pun maju menjadi calon bupati dan menang dengan perolehan suara mayoritas. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di KPK, ketika mencalonkan dirinya menjadi seorang bupati, harta yang dimilikinya sebesar 95,1 miliar. Jumlah itu terdiri dari 10 bidang tanah di kota Langkat senilai 3,2 miliar, 8 mobil senilai 1,3 miliar, serta harta lainnya yang bernilai 90 miliar. Tetapi pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penyusutan harta kekayaan yang dimilikinya menjadi 90 miliar dan pada tahun 2020 kekayaan itu pun kembali menyusut dengan jumlah kekayaan tercatat 85 miliar. Meskipun begitu, Terbit termasuk kepala daerah terkaya di Indonesia. Sosok Bupati Langkat ini pun menjadi perhatian publik Indonesia ketika KPK memberitakan tentang penangkapan seorang pejabat, yaitu Bupati Langkat. Pria berusia 40 tahun ini ditangkap dalam operasi OTT atau operasi tangkap tangan. KPK berhasil mengamankan barang bukti yaitu uang cash berjumlah 786 juta rupiah. Uang tersebut terkait penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022. Saat Terbit Rencana bersama dengan Iskandar saudara kandungnya yang berperan sebagai kepala desa Balai Kasih diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat. Selain itu, KPK pun menangkap pihak ketiga yaitu perusahaan yang menjadi kontraktor pengerjaan proyek tersebut. Operasi tangkap tangan ini pun dilakukan di dalam sebuah kedai kopi. Saat itu, Terbit Rencana tidak berada di sana. Anggota KPK pun segera menuju rumahnya. Namun pada saat akan ditangkap di rumahnya, anggota KPK didampingi oleh anggota Brimob yang ternyata Terbit Rencana pun sempat melarikan diri. Hingga akhirnya pada keesokan harinya, dia pun menyerahkan diri. Dengan adanya barang bukti sejumlah uang tersebut, Bupati Langkat pun langsung ditahan dan menjalani pemeriksaan dari pihak KPK. Namun kasus ini akhirnya berbuntut panjang, bukan hanya menyangkut penyalahgunaan dana, tetapi dia pun tersangkut kasus penjara yang berada di kediamannya. Awal kasus ini pun terungkap ketika Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat atau Migrancare datang ke Komnas HAM Jakarta dan melaporkan adanya penjara yang berada di kediaman Terbit Rencana. Atas laporan tersebut, Komnas HAM langsung mengirim tim investigasi ke Langkat guna melakukan investigasi. Komnas HAM pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian menyangkut keberadaan penjara manusia yang ada di rumah Terbit Rencana. Hasil dari investigasi itu pun ternyata penjara tersebut sudah ada sejak tahun 2012. Terbit Rencana mengklaim
jika itu dijadikan tempat rehabilitasi untuk orang atau masyarakat yang pemakai benda terlarang, atau ada titipan dari orang tua terkait kenakalan remaja. Meskipun begitu, polisi menyebut penjara manusia yang dimaksud belum memiliki izin. Ditemukannya beberapa fakta, antara lain jika ukuran penjara itu hanya berukuran 6 kali 6 meter. Ada 2 sel yang masing-masing diisi 27 orang. Yang ternyata sel itu digunakan untuk menampung pekerja perkebunan sawit milik terbit rencana Bupati Langkat. Mereka disebut bekerja sedikitnya 10 jam setiap harinya. Selepas bekerja, mereka kembali dimasukkan ke dalam penjara, sehingga tidak memiliki akses keluar. Upahnya pun tidak pernah dibayarkan. Dan bukan hanya itu saja, mereka pun hanya diberi makan 2 kali dalam sehari. Dan mereka pun kerap mendapatkan tindakan kasar dari para penjaga penjara tersebut. Menurut pihak KPK, pada saat melakukan penangkapan, mereka pun sempat melihat adanya penjara di rumah itu. Namun pada saat itu, mereka hanya terfokus untuk menangkap terbit rencana dan mengabaikan penjara tersebut. Jika melihat usia penjara berdiri sudah selama 10 tahun lamanya, pihak Komnas HAM menduga jika hal ini sudah dilakukan secara terkoordinasi dan ada keterlibatan oknum anggota polisi dan TNI berjumlah 19 orang yang membuat Komnas HAM berkoordinasi dengan polisi militer TNI dan Propam Polri untuk menyelidiki kasus ini. Selain harus menghadapi status tersangka oleh pihak KPK, adanya penjara ini pun Bupati Langkat ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 10 jam dan dicecar dengan 52 pertanyaan terkait pelanggaran hak asasi manusia. Selain 2 kasus itu yang menjeratnya, tetapi Bupati Langkat pun terjerat dengan pasal perlindungan hewan satwa yang ternyata di rumahnya pun menyimpan adanya hewan satwa yang dilindungi. Salah satunya adalah orang utan. Baik penjara dan memiliki hewan satwa, semua tidak memiliki izin. Dari hasil penyelidikan menemukan fakta jika ada 5 oknum anggota kepolisian yang berperan aktif dan terlibat dengan penjara itu. Antara lain AKP ER berstatus ipar dari terbit rencana, Aibtu RS dan Bribka NS sebagai ajudan terbit rencana, Bribtu YS sebagai penjemput penghuni penjara yang kabur, dan Bribda ES berperan sebagai penjemput penghuni penjara dan melakukan tindakan kasar kepada penghuni penjara yang kabur. Kelima anggota polisi itu pun dijatuhi sanksi lantaran mengetahui adanya penjara manusia tetapi tidak melaporkannya kepada atasannya. Meskipun telah dilaporkan ada 3 penghuni penjara yang telah meninggal dunia, namun kelima anggota polisi itu pun tidak terbukti terlibat atas meninggalnya mereka. Mereka pun dijatuhi sanksi berupa demosi, mutasi, penundaan kenaikan jabatan, dan gaji tidak akan dibayarkan. Sementara dari hasil penyelidikan polisi militer Angkatan Darat menemukan adanya 10 oknum anggota TNI yang terlibat pada penjara miliknya terbit rencana. Dan mereka pun akan menjalani sidang militer dan sanksi terberat akan dipecat sesuai dengan terlibatannya. Dan semua keterlibatannya ini bisa dikatakan sudah cukup lama, sejak para oknum anggota TNI ini masih berpangkat Tamtama Bintara. Selain oknum anggota Polri dan TNI yang dijadikan tersangka atas kasus penjara ini, tetapi polisi pun menetapkan 8 orang tersangka termasuk terbit rencana dan anak tertuanya yaitu Dewa Perangin-Angin. Dewa sempat ditahan tetapi akhirnya dibebaskan untuk sementara karena dinilai kooperatif, namun diwajibkan untuk wajib lapor selama seminggu sekali. Padahal menurut keterangan para saksi, Dewa paling sering melakukan tindakan tidak baik kepada penghuni penjara. Dengan adanya kasus ini pun, terbit rencana dijerat dengan pasal berlapis. Sementara kasus penyalahgunaan dana sudah mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor pada hari Senin tanggal 25 April 2022 dengan total bukti uang sebesar 2,1 miliar rupiah. Uang tersebut akan digunakan untuk bagi-bagi dengan istilah bagi kue.
Di dalam persidangan itu pun, saksi sempat menyatakan jika terbit rencana akan merotasi jabatan bila proyek tidak sesuai dengan kemauannya. Bahkan di dalam persidangan pun terbit rencana dia menyangkal menerima fee atau hadiah. Bahkan dia pun mengaku tidak kenal dengan pengusahanya. Untuk sementara, kasus ini pun sedang berjalan di ranah pengadilan. Dan kasus penjara manusia ini belum masuk ke ranah pengadilan. Namun dia terancam dengan vonis 15 tahun penjara. Tetapi gua pribadi jujur tidak tahu mekanismenya seperti apa. Apakah menjalani persidangan selama 2 kali dan mendapatkan vonis 2 kali? Gua tidak tahu mengenai hal itu. Mari kita doakan bersama agar mendapatkan vonis yang berat. Karena melihat apa yang dilakukannya. Sudah lupa diri dengan jabatan dan uang, manusia sudah tidak ada harganya di matanya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?